Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Masih semangat? Please charge. Masih semangat? Ya, coba tunjukkan semangatnya. Kita kira-kira apa? Mau ice breaking apa dulu? Kita buka kelas kita dengan ice breaking karena banyak yang tidak semangat. Apa, Nadia? Pegang break one ya, oke. Nadia yang pimpin, oke. 1, 2, 3. Break one. Break two. Break three. Break four. Break five. Ya, aplaus untuk semuanya. Ya, semoga semuanya tetap semangat walaupun panas-panas begini. Semoga tetap semangat mengikuti pelajaran sampai akhir. Ya, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, kita awali dengan berdoa, dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas, silahkan dipimpin doanya. Tenang-tenang sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih untuk Ananda Silva. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air, kita akan awali juga pembelajaran kita dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Berhubung karena sebentar lagi menjadi ulang tahun kemerdekaan negara kita, kita akan menyanyikan lagu apa? 17 Agustus. Ya, silahkan berdiri. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung barat. Kita tetap saja mempertahankan Indonesia. Kita tetap saja membela negara kita. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka.
tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Ya, terima kasih untuk semuanya. Silahkan duduk kembali. Ya, baiklah. Saya lihat masih ada yang berantakan pakaiannya. Silahkan dirapikan. Sampah yang ada di sekelilingnya silahkan dibuang di tempat sampah. Silahkan dirapikan bajunya terlebih dahulu. Sebagaimana kesepakatan kita bahwa sebelum memulai pembelajaran kelas harus bersih dan rapi agar kita dapat belajar dengan nyaman. Ya, supaya tidak banyak gangguan. Bagaimana, sudah hadir semua atau masih ada yang di luar atau ada yang alfa? Hadir semua. Alhamdulillah, semoga kedepannya akan terus seperti ini, tidak ada lagi yang alfa, dan semoga juga tidak ada yang sakit, selalu sehat. Amin. Ya, baiklah. Masih ada yang ingat pembelajaran kita sebelumnya? Cerpen. Ya, cerpen. Kita membahas tentang cerpen. Apanya saja cerpen yang sudah dibahas? Langkah-langkah. Contoh, sudah ada contoh ya? Sudah. Ya. Pertemuan kita sebelumnya kita sudah masuk di langkah-langkah menulis cerpen. Sudah jadi cerpennya? Sudah ada draft cerpennya? Sudah lengkap? Sudah lengkap strukturnya? Sudah. Jadi hari ini kita akan mengembangkan draft cerpennya itu menjadi cerpen yang bagaimana? Matang. Yang matang, utuh. Apalagi? Baik, menarik, menyentuh. Menyentuh. Siapa yang disentuh? Hatinya pembaca. Jadi hari ini kalian akan menyentuh hatinya pembaca melalui cerpen kalian. Dan kalau tidak salah, pertemuan sebelumnya juga sudah disampaikan bahwa akan ditampilkan nanti dalam bentuk presentasi. Sudah disiapkan? Oke, nanti kita bahas lagi. Namun sebelumnya saya akan bertanya tentang cerpen. Sebelum kita lanjut mengembangkan draft cerpen kalian, saya akan bertanya, pernah kalian menangis membaca cerpen? Pernah. Pernah tertawa ngakak? Pernah marah-marah? Ya, jadi emosi kita diaduk-aduk hanya melalui cerita. Jadi tugas kalian adalah membuat pembaca kalian juga merasakan seperti itu, merasakan emosi yang ada di dalam cerpen. Ya, sudah siap? Siap. Ya, jadi hari ini kita masuk materi, namun sebelumnya ada tujuan pembelajaran yang harus kalian tahu. Boleh ditulis dan diperhatikan. Coba diperhatikan ke atas. Ya, silakan disimak materinya ya, dan ditulis hal-hal yang penting. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, mengembangkan draft cerpen menjadi cerita yang utuh dan runtut. Yang kedua, melalui pembelajaran hari ini, kalian dapat menambahkan unsur-unsur emosi, konflik, dan kejutan dalam draft cerpen yang
telah kalian buat. Kemudian yang ketiga, menggunakan diksi dan gaya bahasa yang efektif dalam mengembangkan draft cerpen. Kemudian yang keempat, menghasilkan cerpen yang inspiratif yang layak dibaca. Dan yang terakhir adalah, kalau masih sempat nanti, semoga sempat ya, kalian akan mempresentasikan hasil karya kalian dalam berbagai media. Kita akan tunggu nanti kalian menampilkannya seperti apa. Ya, silahkan. Sudah? Ya, jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk di tujuan pembelajaran kita materi kita hari ini, kira-kira ada yang mau berkisah? Mungkin pernah mengalami sesuatu yang berkesan. Apa itu yang berkesan? Apa itu berkesan? Kenapa disebut berkesan? Karena ya tidak bisa dilupakan. Karena berarti. Apalagi? Coba tunjuk tangan yang mau berkisah. Jadi di antara kisah-kisah kalian dari berapa puluh orang, banyak sebenarnya kisah hidup yang layak kita ceritakan untuk menginspirasi. Sebagaimana tujuan pembelajaran kita yang keempat tadi ada di situ, menghasilkan cerpen inspiratif. Ya, silahkan. Acungkan tangan yang mau berkisah. Ya, silahkan maju ke depan atau berdiri di tempatnya. Ya, berdiri saja di tempatnya, silahkan. Saya ingin menceritakan hal yang paling berkesan di hidup saya. Silahkan. Saat itu saya sedang di kelas dan tiba-tiba teman saya datang ke kelas saya, memanggil saya dan berkata bahwa salah satu guru di sini, Ibu Linda, memanggil saya untuk ke kantornya. Saya dan teman saya Hanan pun pergi ke kantor Ibu Linda dan di situ kami ditawari untuk ikut serta dalam penulisan suatu pantun yang diikuti ASEAN. Masya Allah. Itu hanya sekedar pantun saja dan saya sangat tertarik tentang menulis, jadi saya memutuskan untuk ikut. Orang tua saya juga sudah menyetujuinya, jadi saya pun diikutkan di acara tersebut. Beberapa hari kemudian kami mendapatkan kelas buat belajar membuat pantun itu di lab komputer oleh salah satu guru di SMA 2 mereka, yaitu Ibu Fatmawati. Kami pun belajar bersama dan pantun kami semua sudah jadi dan dikirim ke pusatnya. Setelah beberapa hari saya sudah melupakan pantun itu karena sudah sangat lama, dan tiba-tiba saja saat orang tua saya datang menjemput saya, tiba-tiba saya ditawarkan untuk pergi ke Jakarta sendirian tanpa orang tua saya. Di situ saya sangat bingung, orang tua saya pun tidak memberitahu saya alasan kenapa saya harus pergi Jakarta. Selang beberapa hari, orang tua saya datang menjemput saya lagi dan akhirnya memutuskan untuk ikut pergi bersama saya ke Jakarta. Dan di saat saya sudah sampai di sana, saya pun diberitahu bahwa saya adalah salah satu pemenang dari pantun tersebut. Masya Allah. Masya Allah. Saya menjadi juara 4 atau harapan 1 dari 1.500 peserta yang ikut ASEAN. Masya Allah. Itu membuat saya sangat senang, dan itu adalah hal yang paling terkesan di hidup saya dan tidak pernah saya percaya. Masya Allah.
Terima kasih. Ya, aplaus untuk Marisa. Ya, jadi yang dibawakan oleh teman kita tadi itu sudah berupa cerpen ya. Sudah berupa cerpen, sudah rumput, walaupun ini berkisah tidak mesti seperti itu. Jadi kalian ungkapkan saja karena kita proses berlatih sehingga menghasilkan karya yang baik. Jadi menginspirasi sekali ya, ternyata di sini sudah ada penulis pantun yang sudah juara 4 ya, ASEAN, Masya Allah. Semoga kedepannya menjadi penulis hebat. Yang lain juga seperti itu. Masih ada yang mau berkisah? Saya. Ya, silakan. Jadi adapun yang ingin saya ceritakan pada kesempatan kali ini, yakni di masa kecil saya yang yaitu saat saya belajar bersepeda yang membuat saya terkesan dan menyenangkan. Jadi saat itu saya sedang diajar oleh ayah saya sendiri di bawah kolam rumah saya. Di saat itu saya masih menggunakan 2 roda bantu di belakang. Dan saat diajari ayah saya berusaha mengambil 2 ban batu itu, dan saat itu saya pertama-tama dipegang oleh ayah saya sendiri. Setelah itu, setelah agak lama belajar dan besoknya mulai lancar dan diperlancar lagi, akhirnya berani sendiri untuk pergi ke lorong. Lorong itu sepi karena bukan jalan raya yang seperti dilalui mobil lintas sepenuhnya. Tapi saya di situ merasa kayak, oh hebat mau, tidak begini, butuh bantuan orang tuaku, lagi mau sendiri. Pas lama-lama kan di situ ada selokan, baru lihat itu sepedaku sulit ku kendalikan. Setelah itu pas saya mau belok tapi tidak bisa, tanganku kaku baru. Setelah itu malah masuk ke selokan. posisi tubuhku saat itu badanku di bawah, baru sepeda di atasku, kakiku di atas ban. Baru beberapa orang lewat tidak menyadari bahwa ada anak di selokan. Nah, saya heran, saya sulit bersuara karena sepeda itu memang disiplinku dan saya sulit bersuara. Dan saat itu ada ada orang tua, ibu-ibu lewat. Siapa anak ini? Wih, anaknya, mamanya Naura. Begitu. Saya pun langsung diangkat, naik sepeda pertama yang diangkat karena saya berada di bawah itu sepeda. Setelah itu saya sedang menangis dan saya menahannya karena malu. Setelah itu saya penuh lumpur selokan itu yang warna hitam. Dan saya pun dibawa ke rumahku. Setelah itu mamaku dan bapakku melihat saya. Tidak, justru mereka tidak khawatir, tapi mereka malah menertawaku. Setelah itu saya menangis pecah karena saya kira orang tua bakal, anakku kenapa kita, ternyata mereka malah menertawakanku. Jadi saat itu saya dimandikan dan ayahku bertanya setelah dimandikan, masih mau naik sepeda? Saya bilang tidak, Pak, trauma. Mungkin ini saja yang sempat saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ceritanya yang menarik. Masih ada? Atau ada yang mau berkomentar? Ada mau komentari ceritanya temannya? Ada? Ada. Tidak ada? Saya. Ya, silakan. Sebelum masuk TK. Masih mungkin dong. Jadi wajar ya, wajar. Jadi semua yang mungkin memiliki kisah-kisah yang seperti yang dialami oleh teman kita. Jadi cerita sangat berhasil membuat kita tertawa terbahak-bahak. Atau cerpen yang dibuat sudah seperti itu atau beda? Masih ada yang mau berkisah sebelum kita lanjut? Masih ada? Masih ada satu orang, Maya.
silahkan berkisah kepada kami tentang pengalamanmu. Saya itu ketika ayah saya meninggal. Silakan diceritakan. Ketika suatu hari pada tanggal 25 Oktober 2017, ayah saya meninggal dunia. Ia memiliki penyakit yang sudah lama ia pendam selama hidupnya. Ketika saya bangun tidur, di rumah sudah tidak ada orang. Saya berteriak sana sini untuk mencari baju sekolah saya. Tetapi tidak ada yang menjawab perkataan saya. Ketika tepat jam 8:00 ada seorang ibu yang datang di rumah dan mengatakan, bereskan rumahmu nak, mau datang bapakmu. Di situ saya kaget, kenapa bapak ada di bawah tidur. Ketika 7:30 ambulans sudah datang di depan rumah saya. Saya kebingungan, suara apa itu? Ketika saya mengintip di jendela, ayah saya sudah dikafani. Saya langsung diangkat atas rumah. Saya tidak sanggup untuk melihat mayatnya karena saya belum bisa membahagiakannya sebelum ia meninggal. Ya, terima kasih untuk Rumaya sudah mau berbagi kisah dengan kami. Sebaik-baik nasihat adalah apa? Kematian. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Jadi terima kasih dan mohon maaf untuk Sumaya karena kami khususnya saya membuka kembali luka yang pernah dirasakannya. Namun namanya hidup, kita semua juga akan mati. Jadi sebaik-baik nasihat adalah kematian. Jadi memang sedih. Jadi dari kisahnya kami tahu bahwa Ananda Zumaya sangat terpukul, apalagi ketika itu dia masih kecil dan belum tahu apa-apa. Doakan dan teman-teman yang lain juga didoakan selalu ayahanda agar mendapat lindungan, mendapat tempat yang terbaik di sisinya. Amin. Ya, terima kasih. Give applause untuk jadi hari ini betul-betul dia
materi kita sudah mengaduk-aduk perasaan kita, betul tidak? Betul. Jadi pertama kita dibuat takjub oleh prestasi teman kita, kemudian dibuat tertawa oleh kisahnya Silpa yang jatuh tercebur ke got, kemudian dibuat haru oleh kisah yang dialami oleh Sumayya. Jadi ya begitulah hidup ya. Nah, bisa dilanjut? Ya kita lanjut. Ini saja berkisah secara langsung sudah mengaduk-aduk emosi kita. Bagaimana kalau tulisan? Semoga tulisannya nanti lebih bagus. Ya hari ini kita pelajari bagaimana langkah-langkahnya dalam mengembangkan rak cerpen yang telah ada agar menjadi cerpen yang menarik, mengandung emosi. Jadi yang pertama adalah kembangkan bagian awal agar menarik membaca. Tujuannya adalah Membuat pembaca merasa penasaran dan ikut merasakan suasana yang dialami tokoh. membuat pembaca merasa penasaran dan ikut merasakan suasana yang dialami tokoh. Ya kalian boleh lihat contohnya. Contoh lainnya, kalian juga dapat melihat di perangkat kalian masing-masing. Di depan kalian masing-masing ada laptop, ada HP, dan sebagainya. Silakan dicari contohnya, dicari referensinya. Bagaimana mengembangkan awal cerpen yang menarik. Kemudian kita ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah ada kira-kira yang bisa menebak kira-kira apa yang kedua. Langkah yang kedua adalah mengembangkan cerita. apa yang dikembangkan yang kedua? Alur cerita. Jadi alurnya harus jelas, logis dan berkeseluruhan. Apa tujuannya? Membuat cerita mengalir dari awal hingga akhir dengan kejadian yang masuk akal. Alurnya harus jelas dari awal. Seperti kisah tadi diceritakan dari awal. Yang jatuh dari sepeda bukan jatuh dari sepeda yang diceritakan itu, tapi bagaimana dia belajar dengan pedenya melepaskan bantuannya dan seterusnya. Ya jadi urutannya harus jelas. Kemudian langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah tambahkan dialog untuk menunjukkan karakter. Yang menambahkan dialog untuk menunjukkan karakter. Tujuannya adalah Membuat tokoh merasa hidup, memiliki kepribadian dan membangun hubungan antar tokoh. Jadi agar tokoh merasa hidup, memiliki kepribadian dan membangun hubungan antar tokoh. Kemudian ya, silakan dilihat contohnya. Jadi dari percakapan tokoh itu kita dapat mengetahui bahwa karakter tokoh ini begini, karakter tokoh yang satu begini melalui dialog. Yang keempat adalah Kembangkan latar secara deskriptif. yang mengembangkan latar secara deskriptif. Jadi deskriptif itu sudah dipelajari. Bagaimana itu deskriptif? Karakter deskriptif Membuat pembaca bisa membayangkan suasana pondok kamar yang membayangkan
seolah-olah dia merasa ada di situ, jadi dijelaskan secara detail gitu. Jadi silakan dilihat contohnya. Jadi dijelaskan meski pondok berdiri megah di tengah area utama, dalamnya dingin berwarna putih bersih dan seterusnya. Ini walaupun kita tidak ada di situ, tidak ada masjid di situ, tapi kita seolah-olah melihat langsung dan merasakan apa yang ada di masjid itu. Kemudian yang kelima, membangun akhir cerita yang mengesankan. Membangun akhir cerita yang mengesankan. Yang berkesan mendalam, bisa menyentuh hati, memberi harapan atau kehidupan emosional. Ya, seperti cerita yang dibacakan tadi ada kehidupan emosional yang sudah dipelajari juga tertawa. Kemudian yang cerita pertama sudah tadi kehidupannya ternyata dia tidak ingat bahwa akan dipanggil lagi ikut lomba di Jakarta, dan di Jakarta lagi ternyata dia masih di 4 besar se-ASEAN. Jadi contoh-contoh kehidupan dan cerita yang terakhir tadi tidak salah menyebutnya, dari mulai bercerita kita harus ya. Selanjutnya, jadi ada yang bisa menyimpulkan ada berapa draft yang perlu dikembangkan? 5. Setidaknya ada 5, bisa dicari lagi referensi lain, masih ada. Jadi kesimpulannya bahwa coba satu orang menyimpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan disimpulkan. Ya, silakan. Mengembangkan dan Ya, silakan. Mengembangkan cerita adalah langkah penting agar tulisan menjadi lebih hidup, menarik, dan mudah dipahami pembaca. Untuk itu, penulis perlu memperjelas alur cerita agar terasa logis dan berurutan, sehingga pembaca tidak bingung mengikuti jalan ceritanya. Ya, jadi mengembangkan cerita itu yang penting adalah jalan ceritanya agar ceritanya itu lebih menarik. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita lanjut ke agenda berikutnya? Ada pertanyaan? Berarti sudah siap menulis cerpen? Sudah siap jadi penulis yang sesungguhnya? Coba tengok atau pegang teman di sebelahnya dan katakan, ikuti instruksinya ya. Hari ini saya siap menjadi penulis. Sekali lagi, hari ini saya siap menjadi penulis yang hebat. Oke, terima kasih untuk nah, jadi sebelum lanjut, silakan disimak video tentang menulis. Semoga ini menjadi motivasi semuanya. Oke, menulis itu merupakan suatu keahlian ya yang penting yang harus dimiliki oleh seseorang. Mengapa demikian? Alasan pertama, menulis akan membantu kita untuk memperbaiki kemahiran atau keahlian komunikasi. Apabila kita menulis, kita perlu memikirkan kata-kata yang sesuai dan jelas ya, yang dibutuhkan seseorang untuk memahami apa yang akan kita sampaikan. Artinya, kita memerlukan pemahaman yang baik tentang jadi betul karena mungkin jaringan yang tidak kondusif,
Video ini menjelaskan tentang pentingnya menulis. Jadi menulis itu merupakan keterampilan yang sangat penting. Kenapa penting? Coba angkat tangan. Kenapa menulis itu penting? Bukan hanya cerpennya, menulis yang lain juga dari seperti pantun, esai, artikel dan sebagainya. Ya silakan. Pentingnya karena bisa menjadi salah satu alat komunikasi yang bersama. Nah, menjadi alat komunikasi yang bersama. Dulu itu sebelum ada gadget seperti sekarang ini yang digunakan adalah apa? Surat. Tulisan yang disebut surat. Sampai sekarang masih sering menggunakan surat? Masih. Alhamdulillah kalau masih sering. Jadi itu menulis surat itu merupakan suatu keterampilan dalam berkomunikasi. Ada lagi? Coba angkat tangan. Ada lagi yang mau menambahkan betapa pentingnya menulis? Siapa? Siapa? Silahkan Eci. Bisa meningkatkan kreativitas. Ya, bisa meningkatkan kreativitas. Betul. Masih ada tambahan? Ya ada. Silakan. Ya, baiklah. Karena sudah jadi menulis itu merupakan sesuatu yang sangat penting, keterampilan yang sangat penting. Ada istilah mengatakan, bukan istilah ya. Kalau orang belum menulis berarti belum termasuk orang pintar. Jadi salah satunya juga fungsi tulisan itu adalah mengikat ilmu. Kenapa ilmu harus diikat? Karena ingatan kita kan terbatas. Jadi kalau penulisnya sudah tidak ada, tapi karyanya masih ada lewat tulisan. Selanjutnya saya akan bagi dalam 4 kelompok atau berapa kelompok? 4 ya. Sudah duduk berdasarkan kelompoknya? Sudah. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah bagi kelompoknya berdasarkan apa kemarin? Hobi. Hobi apa lagi? Ya, kegemaran. Ya, kelompok yang di sudut sana apa kegemarannya? Menggambar. Apa lagi? Menggambar semua, hobi semua menggambar. Ya. Jadi nanti mempresentasikan hasil cerpennya menggunakan apa? Apa? Komik ya. Berarti nanti cerpennya dalam bentuk komik ya. Jadi hari ini biasanya kan cerpen dalam bentuk buku, dalam bentuk tulisan. Namun hari ini kita akan membuatnya menjadi lebih menarik lagi. Kemudian kelompok yang di sudut sini, kelompok apa? Hobinya adalah berbicara. Berarti kelompok podcast ya. Jadi nanti menampilkan ceritanya dalam bentuk podcast. Menarik juga ya, karena biasanya kalau selama ini kita hanya mendengar podcast dari YouTube. Sebentar kita akan menyaksikan langsung. Kemudian yang di sini audio visual, ada suara dan ada gambarnya nanti. Kemudian kelompok yang ada di sini audio. Jadi nanti akan merekam cerpennya. Kemudian LKPD-nya akan saya bagikan, baca petunjuknya dan bekerja secara berkelompok. Silakan didiskusikan agar cepat selesai nanti. Jadi silakan dibagi tugas.
dipahami petunjuk di LKPD-nya? Ada, silakan bertanya kalau ada yang tidak dipahami. Silakan bagi tugas. Pada LKPD-nya, yang pertama itu mengembangkan bagian mana contohnya? Silakan dibagi, bisa dibagi satu orang, satu struktur, misalnya orang nanti sampai yang terakhir. Jadi fokus dulu di pengembangan cerpennya. Silakan dikembangkan dulu cerpennya, kemudian setelah itu baru dipilih medianya. Kenapa? Kalau ada yang mau izin ya silakan. Silakan dibagi. Diskusinya tidak usah diskusi, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Silakan diskusi. Ya diskusinya silakan berdiskusi. Tidak usah bisik-bisik. Tidak apa-apa didengarkan oleh teman kelompok yang lain. Silakan berkreasi. Minum ya. Perhatikan petunjuk yang ada di LKPD-nya. Jadi lakukan tugasnya sesuai petunjuk. Perangkatnya semua sudah ada. Bisa yang kurang perangkatnya bisa meminjam ke kelompok yang lain. Nanti setelah jadi saya akan copy untuk ditampil. Yang perlu di copy nanti saya tampilkan. Nanti kita tampilkan di LCD.
Silakan bertanya kalau ada yang tidak paham. Ini sudah sampai di mana? Mulai dibuat nanti tidak sanggup, ini ceritanya apa? Yang sudah siap, sudah ada yang siap, kelompok yang siap mau tampil sudah, kelompok yang mana? Acap. Akan acap menggunakan Balon-balon. Mesin capit, balon-balon. Ya, silakan dilanjut dulu. Ini sudah jadi. Sudah siap? Ya. Siapa yang mau naik duluan? Acap. Acap. Ya. Jadi kita persilakan kelompok audio visual dulu atau audio ataupun audio visual. Audio visual. Ya, audio visual dulu. Sudah siap? Siap. Maka mau dipindahkan. Silakan di copy. Ya baik, dipersilakan untuk kelompok audio visual. Silakan dibuka sambil saya cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok audio
siswa akan menampilkan cerpen dalam bentuk audio visual, di mana kisah ini diangkat dari kisah nyata, yaitu kisah teman kita sendiri, dan insya Allah juga akan dibacakan oleh saudari, dan kepadanya kami persilahkan. Ya, silahkan disimak dan didengarkan. Ini merupakan kisah sendiri ya? Ya. Temanya tentang apa? Cerita inspiratif. Oh, cerita inspiratif. Kisah penuh duri dari duri-dur. Kabut tipis menggantung di antara bukit-bukit kecil di ujung kampung duri-duri. Embun menetes perlahan dari ujung daun kelapa, seperti air mata alam yang menunduk dalam diam. Duri-duri tak tercetak di peta, tak pula terdengar dalam percakapan anak-anak kota. Namun, di sudut sunyinya, hidup sebuah cerita yang tak semua orang mampu menanggungnya. Rumah-rumah panggung berdiri bersahaja di atas tanah yang masih basah bekas hujan malam. Di antara deretan itu, ada satu rumah papan tua, warnanya pudar, tiangnya mulai lapuk, tapi dari dalamnya, lantunan doa tak pernah absen, mengisi ruang dengan harap yang menggantung di langit penuh duka. Pak Idris, sang kepala sekolah yang dulu gagah menyulut semangat anak-anak kampung untuk belajar, kini lebih sering memandangi kosong keluar jendela. Lidahnya tak lagi mampu bicara, sebagian ingatannya terselip di dalam kabut stroke yang menyerang bertahun-tahun lalu. Ada iklannya. Penasaran? Penasaran! Akan dilanjutkan. Di sampingnya, Bu Warni duduk dalam diam di kursi roda yang tua. Semenjak kelahiran anak keduanya, tubuhnya pelan-pelan melemah. Dokter menyebutnya saraf terjepit. Tapi bagi keluarga itu, yang terjepit bukan hanya saraf, melainkan juga mimpi dan hari-hari cerah yang dulu mereka jalani bersama. Namun, di tengah retaknya kehidupan, berdiri seorang gadis kecil yang perlahan menjadi pilar. Nur Afdila, sulung mereka, yang harus menukar masa kanak-kanaknya dengan kedewasaan yang dipaksakan Nur. Nur kecil tak punya boneka, mainannya adalah ember cucian dan sapu lidi. Ia tahu rasanya memandikan tubuh bapak yang kaku, mengangkat adik kecil sambil mengaduk bubur, menyeka air mata ibu diam-diam, lalu berpura-pura kuat di hadapan semua orang. Setiap malam ketika lampu pelita mulai meredup dan suara jangkrik menggantikan keramaian, Nur menyelinap di balik kelambu. Di sana, ia menangis tanpa suara. Ia rindu dipeluk, bukan memeluk. Ia ingin dijaga, bukan menjaga. Tapi hidup tak pernah menunggu kesiapan siapapun. Obat demi obat pernah mereka upayakan. Dari tukang urut keliling hingga rumah sakit yang jauhnya berjam-jam dari kampung. Harapan datang seperti hujan gerimis terasa, tapi tak mampu membasahi tanah kering. Tahun-tahun berjalan, adik kecil Nur mulai sekolah, dan Nur sendiri menamatkan SD dengan nilai cemerlang. Namun dia tahu, ijazah hanyalah awal dari perjuangan yang lebih panjang. Suatu sore, dengan suara yang hampir tenggelam dalam gemetar, Nur berkata pada ibunya, "Mak, bolehkah saya mondok? Saya ingin belajar agama, ingin jadi anak yang bisa mendoakan bapak dan ibu." Air mata Ibu Warni langsung jatuh. Hari kebangkitan itu langit duri-duri ikut menangis. Air mata Bu Warni langsung jatuh, bukan karena tak setuju, tapi karena takut.
takut kehilangan tangan kecil yang selama ini menjadi penopang. Tapi yang lebih mengiris adalah ketika Pak Idris yang tak mampu bicara menggenggam tangan Nur dan mengangguk pelan tapi penuh makna. Dalam genggaman itu, Nur mendengar suara yang tak terdengar. Pergilah nak, kejar takdirmu, kami akan baik-baik saja. Hari keberangkatan itu, langit duri-duri ikut menangis. Hujan turun seperti perpisahan yang enggan dilepas. Mobil pinjaman yang mengantar mereka berhenti pelan di pelataran pondok. Pak Idris turun dengan susah payah. Tongkat di tangan kirinya, tangan kanan menggenggam erat jemari Nur yang dingin. Di sisi lain, tetangga mereka menggandeng Bu Warni sambil menenteng kursi rodanya. Pandangan para wali santri lain tertuju pada keluarga itu. Tak ada yang tak tercekat. Di antara mereka hanya 2 orang tua renta dengan segala keterbatasan datang mengantarkan anak mereka dengan wajah penuh harap dan cinta. Kalau bukan karena keyakinan yang besar, bisik seorang ibu sambil menyeka air mata, tak mungkin mereka melepaskan anak yang jadi segalanya. Namun tak semua hati mudah memahami. Beberapa kerabat mencibir, bagaimana bisa membiarkan anak perempuan pergi jauh? Siapa yang akan membantu di rumah? Tapi Ibu Warni selalu menjawab dengan senyum getir, kami tidak melepaskan dia, kami membesarkannya untuk bisa terbang lebih tinggi. Kami yakin Allah akan menjaganya. Hari-hari di pondok bukan musim bunga bagi Nur. Ada pagi-pagi dingin yang isinya dengan rindu, dan malam-malam sunyi yang isinya dengan doa. Ketika teman-temannya dijemput orang tua setiap bulan, Nur hanya menerima surat ditulis dengan tulisan ibu yang mulai bergetar. Kadang huruf-hurufnya kabur karena tinta murah atau air mata yang tak sengaja jatuh. Namun, dari surat-surat itulah semangat Nur tumbuh. Tapi tetap tak semua memuji. Ada yang iri, ada yang meremehkan. Mereka tak tahu bahwa di balik seragam putih biru itu ada luka yang sudah terlalu lama tak dibalut. Ada duka yang tak bisa dilihat mata. Ketika rumah lama mereka di Duri-Duri harus digusur karena berdiri di atas tanah pembangunan sekolah baru, keluarga itu tak goyah. Mereka membangun kembali sedikit lebih jauh dari keramaian, tapi lebih dekat dengan langit yang penuh harap. Kini, Nur telah masuk tahun ketiga di pondok. Ia melangkah tegap, bukan karena beban sudah pergi, tapi karena ia tahu siapa yang dibawanya dalam setiap langkah. Ayahnya yang tak bisa lagi bicara, ibunya yang tak bisa berjalan, dan doa-doa yang setiap malam mengisi langit kamarnya. Ia belajar bahwa tidak semua anak diberi jalan yang lurus dan terang, tapi setiap anak bisa memilih apakah akan berhenti atau terus berjalan. Dan Nur, gadis dari Duri-Duri, memilih berjalan, bahkan ketika kakinya penuh luka karena di langit kampungnya doa-doa tak pernah padam. Langit Duri-Duri memang sering kelabu, tapi selalu punya cahaya, dan cahaya itu bernama Nur. Terima kasih untuk penampilan yang sangat luar biasa, menyentuh ya. Ada yang tersentuh? Ada. Sangat menyentuh, dan ini merupakan betul-betul kisah yang dialami oleh teman kita sendiri, yaitu Nur Abdillah. Banyak yang tahu atau baru kali ini? Baru kali ini. Ada yang tahu? Siapa yang sudah tahu? Ada yang baru tahu? Ternyata lebih banyak yang baru tahu. Ternyata Nur yang kita lihat ceria setiap harinya, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi dalam hidupnya, seolah-olah memiliki orang tua yang sehat, ternyata menyimpan luka. Namun luka itulah yang menghantarkan, dan semoga kedepannya menjadi lebih sukses. Semoga jadi luka itu bisa dijadikan motivasi untuk menjadi lebih kuat lagi. Yang sekali lagi kita beri aplaus untuk kelompok. Mungkin itu saja dari
dari kami. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melangkah ke kelompok berikutnya, mau berkomentar, mau mengomentari ceritanya, ada ya, silahkan maju di depan atau di tempatnya saja. Nah, ya, silahkan berkomentar. Hari ini hati saya benar-benar tersentuh. Lewat proyek menulis cerpen, saya melihat sisi lain dari teman-teman saya yang selama ini tersembunyi. Saya jadi tahu di balik senyumannya yang ramah dan prestasinya yang gemerlap, ternyata ada perjuangan yang begitu berat. Biasanya kisah seperti ini hanya saya temukan di film atau novel, tapi hari ini saya menyadari bahwa teman yang sudah 2 tahun bersama kami di asrama, yang duduk di kelas yang sama, tertawa bersama, ternyata menjalani hidup yang penuh duri. Sekeras nama kampung tempat ia berasal. Nur, kamu benar-benar hebat. Kamu bisa tetap berdiri tegak, seolah luka yang kamu pendam. Ceritamu bukan hanya menyentuh hati kami, tapi juga menyadarkan kami bahwa kekuatan sejati tak terlalu terlihat. Terima kasih sudah membagikannya. Semangat terus Nur. Ceritamu menginspirasi kami semua. Ya, semangat Nur, kisahmu sangat menginspirasi kami semua. Ya, jadi tetap kuat. Jadi hari ini kita jadi belajar penuh emosional ya. Jadi belajar itu ya tidak selalu yang tertawa-tertawa, tapi ya seperti ini. Karena kita terlalu mendalami peran ya, dan ini betul-betul dialami oleh teman kita. Ada tadi yang membuat kita tertawa. Hari ini kita 2 kali dibuat terharu. Selanjutnya apa lagi? Tertawa lagi kah? Menangis lagi kah? Atau marah? Ya, untuk mengetahui apakah selanjutnya kita akan marah-marah, tertawa lagi, atau bahkan menangis lagi yang ketiga kalinya, kami persilahkan kepada kelompok audio dulu. Audio lagi ya, karena masih nagih yang tadi. Sayangnya ini tidak ada visualnya ya. Ada? Tidak ada. Jadi suka audio. Audio. Ya, silahkan menuju ke depan sambil dipindahkan hasil kerja kelompoknya. Jadi mungkin di sana. Oh ada ya. Audio, hanya audio. Audio berarti silakan dimatikan. Berarti yang kita butuhkan adalah speaker. Ya, silakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mempresentasikan tugas cerpen kami dalam bentuk audio tanpa adanya visual. Kita tunggu dulu sebentar. Ya, silakan didengarkan. Tat kecil di balik rahas,
Kurang ya, kurang. Kedengaran yang di belakang? Tidak. Atau kita tetap butuh bantuan LCD meskipun tanpa suara? Malam itu, hujan deras mengguyur mereka. Angin kencang tembus sampai ke sela-sela jendela. Satu sana mulai tarik selimut. Ada juga yang melambaikan firman. Tiba-tiba suara tarik mencari Edi. Hanan, dompetku hilang. Ambil dari arahnya. Suaranya kira-kira sampai suara hujan besar. Semua orang langsung jadi Amel pucat ke orang lain. Tangannya kebetulan tidak bergerakan. Dompet merah yang dia simpan berjambuan pondok-pondok. Apa yang sudah dirancang kalau memang di gulungnya mungkin jatuh mana? Enggak, simpan di dalam Kedengaran? Bisa mungkin dibantu dengan suara aslinya. Mau diulang? Lanjut dengan suara aslinya. Bantu karena mungkin soundnya terlalu besar. sepertinya baik. Saya sekali beramal berbincang. Matanya Bisa diulang itu? Bisa diulang? Cari dulu balik-balik. Sudah? Atau didengarkan saja ya, didengarkan saja. Bagaimana masih panas sekali. Jangan silakan saya jarang menghati orang-orang yang tahu apa-apa. Tiba-tiba kamar yang paling pandangannya sekarang tidak apa-apa. Jangan selalu dompet tidak selama akhirnya tangan. Semua lemari dan wajahnya pucat, tapi tetap tidak bicara, tidak membela diri, cuma diam kayak mati. Pembina cuma berkata pelan, besok orang tuanya Hudzaifah dipanggil datang ya. Malam itu asrama Zainab rasanya gelap. Bukan karena mati lampu, tapi karena cahaya kepercayaan seolah padam. Hudzaifah cuma peluk makanannya menangis dalam diam. Pagi-pagi sekali, Hanan bangun lebih awal dari biasanya. Dia bukan kasihnya mau bantu catatan pelajaran, tapi tiba-tiba ada sesuatu jatuh dari resleting bagian dalam. Sepotong kertas kecil. Hanan buka pelan-pelan dalam tulisan tangan. Maaf Kak Hanan, saya cuma mau bantu Kak Amel biar dia bisa pulang naik mobil. Bukan jalan kaki, saya cuma pinjam tapi saya tahu kenapa. Jadi saya sembunyiin di bawah kasur tahu Zaifah. Soalnya dia kan orangnya pendiam. Maaf Z. Tangannya Hanan gemetar. Z, gumamnya. Katanya langsung melirik ke arah Zilfa yang masih tidur, wajahnya sangat tenang. Air mata Hanan meleleh, tapi bukan karena marah, tapi karena hatinya merasa berat, merasa bersalah. Yang dituduh diam-diam ternyata bukan pelaku, yang tak bicara ternyata sedang memikul luka. Pagi itu juga Hanan berdiri di depan pembina, tangannya bawa surat kecil itu, matanya sembab. Bu, bukan Hudzaifah pelakunya,
Ini pelakunya. Pembina membaca suratnya. Ini pelakunya. Pembina membaca suratnya. Lama beliau terdiam. Zilfa akhirnya mengaku. Dia menangis. Suaranya serak. Saya cuma ingin bantu Amel, tapi saya takut. Takut dikira pencuri. Hudzaifah yang duduk di pojok cuma tersenyum tipis. Saya maafkan, tapi semoga kedepannya jangan ada lagi orang yang diam kayak saya. Diam bukan karena salah, tapi karena takut bicara. Sejak kejadian itu, kamar Zainab berubah. Bukan karena luka, tapi karena semua mulai belajar saling jaga, saling percaya, tidak asal tuduh. Mereka sadar, barang hilang bisa dibeli kembali, tapi kalau kepercayaan hilang, itu luka yang dalam. Lama sembuhnya. Malam itu, Hanan menatap langit-langit kamar. Ia menulis diari di atas kasurnya. Terkadang, pencuri bukan hanya dia yang mengambil barang, tapi dia yang membiarkan fitnah berlarian tanpa dicegat. Asrama Zainab malam itu tak hanya belajar tentang kehilangan, tapi juga tentang jujur, keberanian, dan pentingnya bicara di waktu yang tepat. Semua itu karena satu dompet merah. Ya, kita kasih tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Jangan ditutup dan Mungkin ini saja yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sudah ada 2 kelompok yang tampil dan sepertinya kita dibatasi oleh waktu. Untuk kelompok yang belum tampil serta revisi untuk kelompok yang baru saja tampil, ada yang mau berkomentar? Ada yang mau berkomentar? Silakan dikomentari. Untuk yang baru saja menampilkan kisahnya yang bertema apa tadi? Pencurian. Ada yang menyimak? Jelas? Jelas tadi ceritanya? Jelas? Ada yang mau berkomentar? Saya Ya, silakan. bagus tadi lihat video diselesaikan soundnya. Jadi soundnya mengalahkan suara aslinya. Ya, untuk perbaikan ke depan. Ya, jadi hari ini kita cukupkan 2 kelompok yang tampil, yang belum kelompok komik dan podcast. Kita akan tunggu penampilannya di pertemuan selanjutnya. Sampai di sini ada yang bertanya sebelum kita tutup? Ada? Ada. Baiklah, kita simpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Ya, silakan Silva disimpulkan pembelajaran hari ini atau perasaannya hari ini, bagaimana menjalani proses dari awal hingga akhir. Saat pembelajaran dimulai dari cerpen, saya sangat senang karena bisa lebih banyak mengetahui tentang cerpen, dan bukan dari itu saja, saya merasakan banyak hal dari teman-teman yang sudah menceritakan kisahnya yang sangat saya tak sangka bahwa oh begini orangnya Pale, oh ya. Jadi kita punya dapat pembelajaran yang saya dapat di hari ini, begitu banyak pembelajaran yang saya dapat. Mungkin rasa emosionalku terlalu Oke, jadi mungkin itu saja kesimpulanku. Mohon maaf atas semuanya. Syukran. Dari itu. Ya, hari ini kita tutup dengan tepuk cinta ya untuk semuanya, karena hari ini kita betul-betul tersentuh. Sudah lewat tapi
masih terasa. Kita tutup hari ini sebelum diakhiri, kita tutup dengan tepuk love ya. Oke. Ada yang mau memimpin? Hanan. Hanan. Tepuk cinta. Jadi tepuk cinta untuk semuanya. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Ya, jadi hari ini seperti biasa saya akan mengajukan pertanyaan dan kalian jawab lewat link ya. Jadi cukup dijawab dan langsung dikirimkan. Yang pertama, katanya sudah tadi. Jadi yang pertama yang saya mau tanyakan sebenarnya bagaimana perasaannya hari ini, tapi kayaknya sudah tertebak ya. Jadi saya ganti pertanyaannya, apa tantangan yang kalian hadapi hari ini, atau apa saran untuk pembelajaran selanjutnya? Silakan ditulis atau langsung diketik. Pertanyaan yang kedua, hal yang paling berkesan hari ini. Sebenarnya ini sudah terbaca, tapi saya mau dengar langsung, tahu langsung secara personal. Jadi silakan ditulis bagaimana perasaannya hari ini, bagaimana kesannya hari ini. Yang berbentuk tulisan, yang menulis di buku boleh nanti dikumpulkan. Silakan nanti dikumpulkan. Yang karena perangkatnya terbatas, yang menulis di HP dan laptop langsung dikirim. Ya, cukup. Ya, selanjutnya sebelum kita pulang, kita ice breaking dulu untuk menyegarkan perasaan kita menjadi happy lagi. Betul? Betul. Oke, kita tepuk Wahid Isnain Salasa. Wahidun, 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 Isnani, Isnani, salah satun, salah satun, salah satun, Wahidun, Fikrun, sekali lagi Wahidun, Wahidun, Fikrun, salah satun, salah satun, salah satun, Fikrun. Ya, oke. Tepuk berpola. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4 2 kali, tepuk 4 2 kali. Ya, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga pelajaran hari ini ada manfaatnya dan bernilai ibadah. Amin. Baiklah, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi revisinya ya apa? Refleksinya silakan di. Syukran Ibu. Terima kasih.